kasih dan anugerahnya, kita diperkenankan lagi boleh hadir di rumah ibadah ini, dan tentunya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemini Yudea Padua menyampaikan selamat datang kepada seluruh jemaat yang sudah boleh hadir, para tamu yang boleh berkenan hadir pada ibadah di pagi hari ini. Menyambut sukacita dalam pelaksanaan ibadah ini, Kadin yang akan menuntut ibadah pada pagi hari ini, Ibu Pendeta Mawati Rohitana STH. Kita akan menggunakan tata ibadah Minggu Advent yang keempat. Kita dengarkan warta jemaat ibadah malam Natal tanggal 24 Desember pada jam 7 malam. Diharapkan kehadiran kita semua sebagai jemaat yang ada di Yudea Padua. Ibadah Natal tanggal 25 Desember dilaksanakan pada jam 9 pagi, jadi hanya satu kali ibadah. Selanjutnya ibadah Natal kedua tanggal 26 Desember juga dilaksanakan satu kali pada jam 9 pagi. Pada tanggal tersebut dilaksanakan baptisan kudus. Diharapkan kehadiran kita semua sebagai anggota jemaat yang ada di Yudea Padua. Dalam persiapan diundang jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tak terasa kita sudah berada di Minggu Advent keempat, mengingatkan kita untuk selalu tetap setia menantikan Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lilin Advent keempat telah dinyalakan sebagai simbol cinta kasih kita kepada Tuhan yang akan datang kembali sebagai wujud solidaritas Allah terhadap umatnya. Hidup jemaat nomor 76. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang kedatangannya kita nantikan menyertai kamu sekalian. Kitab Yudas pasal 1 ayat 25 sebagai nats pembimbing yang berkata, Allah yang besar, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang terdapat dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 20. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya.
juga tidak di seberang laut tempatnya. Sehingga Allah berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah ketetapan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lagi kuburmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada Tuhan, kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Dengan segala keindahan dan kemegahan, Tuhan menciptakan dunia ini. Mahakarya Allah begitu mengagumkan. Namun realita yang terjadi dengan bangga, manusia merusak apa yang diciptakan dan dinodai hakikatnya sebagai imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Manusia tidak pernah merasa puas dengan keberadaannya, mengakibatkan kehilangan kontrol. Mari saudara-saudara, dengan penuh kerendahan kita menghadap hadiratnya, merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, sambil kita mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami datang sungguh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebab hanya Engkau Tuhan yang patut menerima pujian dan penyembahan kami di pagi subuh ini. Oleh karena besar kasih setia-Mu dalam kehidupan tiap pribadi kami, yang boleh membawa kami ada lagi di hari baru ini, boleh menikmati lagi nafas kehidupan dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati. Kami mengawali kehidupan kami dengan berbagai tugas, tanggung jawab dan panggilan hidup kami masing-masing, untuk dapat bersekutu bersama dengan-Mu di minggu Advent yang keempat ini. Sambil kami mengingat perjalanan kehidupan yang telah kami lalui, ada banyak hal yang telah kami perbuat lewat tindakan, lewat tutur kata, lewat cara pikir kami yang berseberangan dengan kehendak Tuhan, yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kami. Walaupun orang lain dapat kami menyembunyikan semua bentuk-bentuk dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan dan manusia, tetapi kami tahu di hadapan Tuhan semuanya terbuka dan tersingkap, karena tidak ada seorang pun yang luput dari pandangan mata Tuhan atas setiap hal yang dikerjakan, yang dilakukan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Menyadari semuanya itu Tuhan, kami adalah manusia-manusia yang berdosa, manusia-manusia pembuat nista.
biarlah air dosa kami, Tuhan yang akan mengampuni dan berbelas kasihan dengan kami. Karena sesungguhnya Tuhan, kami mau hidup dalam pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Selama Tuhan masih memberikan kami kesempatan hidup ada dalam dunia ini, biarlah kami mau mempergunakan itu sebagai kesempatan di mana Tuhan mau kami supaya benar-benar hidup dalam pemulihan di dalam Tuhan. Sebab putra tunggal-Mu yang Engkau utus untuk datang ke dalam dunia ini lahir sebagai seorang bayi yang mungil, yang kelahirannya kami peringati di sepanjang minggu Advent ini. Bahkan akan kami rayakan di tanggal 25 Desember nanti. Biarlah kami boleh dikuduskan, kami boleh disucikan oleh Tuhan, sebab kami juga mau selalu dibentuk oleh Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kami perbuat, biarlah Engkau Tuhan yang sangat mengetahuinya. Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan kemampuan supaya kami akan menolak setiap bentuk-bentuk dosa yang ada di sekitar kehidupan kami. Bila masih ada dendam, amarah, kebencian, akar pahit yang ada di hati kami, biarlah pengampunan dan kasih yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam kehidupan kami itulah juga Dia akan memotivasi kami untuk memaafkan, untuk mengasihi orang-orang yang membenci, bahkan pun yang menyakiti kehidupan kami, bahkan pun keluarga kami. Engkau juga Tuhan yang akan melihat keberadaan kehidupan kami ketika kami tidak setia, kami tidak tahu untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dengan berbagai usaha-usaha yang kami lakukan ketika kami tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan, ketika kami tidak hidup jujur, ketika kami tidak melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap pekerjaan, usaha, berbagai aktivitas kehidupan kami, ampunilah dan kasihanilah kami. Demikian juga di tengah-tengah kehidupan keluarga, sebagai suami istri kami saling menyakiti dengan perkataan dan tindakan. Bahkan juga ada perbuatan-perbuatan salah yang kami lakukan terhadap suami ataupun terhadap istri, orang tua terhadap anak pun anak terhadap orang tua. Biarlah dengan kasih Tuhan yang begitu besar akan membuat kami semakin sadar bahwa kami harus hidup dalam pertobatan di dalam Tuhan, sehingga benar-benar Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini memberikan damai sejahtera, memberikan pengampunan bagi setiap kami yang mau datang kepada Tuhan, yang mau hidup dalam pemulihan di dalam Tuhan. Ini kami Tuhan, dengarkanlah seluruh sembahyang kami, permohonan dan pengakuan kami ini. Kami sampaikan kepada Tuhan yang di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah sebagaimana firman Tuhan dalam Mika 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau, Ia mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seluruhnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di minggu Advent yang keempat, ada firman Tuhan yang hendak diberitakan. Maka kami bermohon kepada-Mu, ya Tuhan Allah, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami memiliki hikmat dan pengertian untuk dapat mengerti maksud dan kehendak-Mu serta rencana-rencana-Mu dalam kehidupan kami, sebagai orang-orang yang mau setia dan taat mendengarkan firman-Mu, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan siapkan untuk menyampaikan kehendak-Mu. Roh Kudus Tuhan bekerja, firman Tuhan boleh tersampaikan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sebagai
Injil Lukas pasal 1 sampai 38 yang menjadi pembacaan Alkitab kita. Sekali lagi Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 baginya, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian yang pertama, kelompok lansia umur 60 tahun ke atas. Dan sesudah khotbah, puji-pujian dari Dia Bapa, dan yang kedua, puji-pujian dari yang berhut pribadi juga hut keluarga. Puji-pujian kelompok lansia, disilakan untuk kita ke depan. Puji-pujian yang kedua, pria Bapa diundang untuk ke depan. Sesudah itu, puji-pujian yang berulang tahun baik pribadi maupun Saudara Dewi Nasution, Saudari Kristi Batas, Ibu Lina Watak, dan Saudari Veronica Watung, Bapak Dewi Sandal, Ibu Dece Solam, Denis Bastian, Saudara Wahyu Jauntung, Ibu Maria Stambe, Bapak Kris Rantung, Bapak Hengki Samper, keluarga-keluarga yang berulang tahun, keluarga Nolindung Sahem Solar, keluarga Pengantian Bolio, keluarga Temenusa Rutan, keluarga Mumpunan Hoa, keluarga Kibatu Imeruman, keluarga Palar Mewekam, keluarga Supit Tulaka, didampingi keluarga masing-masing. Maka damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan
Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kiranya kemuliaan Allah terus terpancar bagi setiap orang yang menerimanya. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Tentu pada pendeta Mawanti Waitana Istihad diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati tugas-tugas pelayanan di Jemaat Judea dan memberkati bersama dengan keluarga Karaya Waitana. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah boleh hadir di pagi hari ini. Jumlah kehadiran 52 orang. Terima kasih kepada para petugas yang sudah menjalani tugasnya dengan baik, mulai dari prokantor, pianis, LCD, pastor, Panji Joshua, bahkan pula kepada pegawai gereja dan pria bapak lansia yang sudah boleh membawakan puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.